salat menjadi batal jika wudu batal. Tadi sudah kita sebutkan batal wudu. Barang siapa yang melakukan membatal wudu, maka otomatis salatnya batal. Ketika seorang lelaki menyentuh wanita secara langsung, ya. Kalau dia menyentuh wanita secara tidak langsung, maka sepakat tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh secara langsung, kulit ketemu dengan kulit, dan wanita tersebut adalah wanita yang boleh dinikahi, artinya bukan mahramnya, termasuk yang adapun kalau mahramnya, ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya, maka tidak membatalkan wudu. Ini berkaitan dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, artinya boleh dia nikahi. Terlebih lagi kalau sudah dia nikahi, menyentuh istrinya, ya, maka apakah ini membatalkan wudu? Maka khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang kuat. Mazhab Syafi'i mengatakan batalkan wudu. Mazhab Hanafi mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan mazhab yang di tengah mengatakan batal wudu jika menyentuh dengan syahwat. Dan ini adalah mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalam hal ini yang lebih kuat adalah mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun di malam hari, kemudian dia mencari suaminya. Kemudian dia sentuh kaki Nabi. Kaki Nabi sedang berdiri tegak, Nabi sedang sujud. Ya, kemudian kaki Nabi sedang berdiri. Maka kemudian Aisyah memegang kedua kaki Nabi, dan zahirnya Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi tanpa membawa sarung tangan atau kain yang jadi karena dia mencari suaminya, tidak mungkin Aisyah cari kain dulu baru kemudian pegang-pegang suaminya. Dia cari dengan tangan kosong tentunya. Ketika dia sedang cari, tahu-tahu karena gelap, dia pegang kedua kaki Nabi SAW. Dan Nabi melanjutkan salatnya, padahal sudah tersentuh oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, dalam Sahih Muslim. Demikian dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di depan Nabi SAW. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah agar kaki Aisyah dilipat, sehingga Nabi punya space untuk sujud. Kalau Nabi sudah selesai sujud, maka Aisyah menjulurkan kembali kedua kakinya, karena Nabi berdirinya lama. Kita tahu Nabi kalau sholat bisa 1 rakaat. Rasulullah bisa baca dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam 1 rakaat. Maka Aisyah, ngapain dia melipat kaki beliau? Jadi beliau menjulurkan kaki beliau sebagaimana santainya buat tidur. Nah, kalau Nabi sudah mau sujud, baru Nabi sentuh kakinya. Kemudian Aisyah pun melipat kakinya, baru Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha. Jadi intinya zahirnya Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah tanpa menggunakan kain yang menghalangi antara tangan Nabi dengan kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seandainya ada kain yang menghalangi akan disebutkan. Ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Demikian dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya hadis ini meskipun diperselisihkan, namun yang benar hadisnya sahih, bahwasanya Rasulullah SAW sebelum ke masjid, Rasulullah SAW mencium Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid. Adapun yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu, mereka berdalil dengan firman Allah, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya. Namun hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya kata-kata menyentuh dalam Al-Qur'an adalah kinayah dari bersetubuh. Kinayah dari bersetubuh, seperti firman Allah, aula mastumun nisa, maksudnya bukan menyentuh, tapi ketika kalian menyetubuhi, bersenggama dengan istri kalian. Sama seperti min qabli an tamassuhunna. Mas, kata mas juga adalah sentuh. Artinya juga wa idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian sentuh. Sentuh maksudnya menjimai. Ya, sentuh artinya bersetubuh, menjimai. Jadi Allah sering menggunakan kata menyentuh, maksudnya adalah menjimai. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, fal ana bashiruhunna. Dan di malam hari silakan kalian basyir. Mubasyarah maksudnya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata mubasyarah secara bahasa artinya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata maksudnya adalah berhubungan, bersenggama, ya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kata lams, almas, al-mubasyarah yang secara bahasa artinya sentuhan, ternyata maksudnya adalah bukan sentuhan biasa, tapi ternyata maksudnya adalah jima. Jadi
ini pendapat Ibnu Abbas. Tentu ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat yang saya lebih pilih adalah pendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu ya. Jadi misalnya kalau kita lagi di Masjidil Haram, kita sedang sholat, kemudian ada orang lewat kesentuh misalnya ya, atau kita sedang tawaf kesentuh misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu kita ya. Dan sangat mungkin kalau kita lagi di Masjidil Haram bisa saja tersentuh dengan wanita tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Dan yang benar hal itu tidak membatalkan wudu sebagaimana pendapat Hanafiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya.